dengan baik semuanya ya. Hari ini teman-teman akan belajar bersama Ustazah Iva. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin ya Rabbal alamin. Semangat ya hari ini belajarnya. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Hore. Semangat teman-teman belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenal macam-macam kendaraan atau alat transportasi di darat. Alat transportasi darat merupakan sebuah benda yang bergerak dan mampu memindahkan objek dari tempat satu ke tempat lainnya melalui jalan daratan. Apa saja ya alat transportasi darat? Teman-teman masih ingat contohnya? Yang pertama ada mobil. Mobil adalah kendaraan beroda 4 yang bergerak menggunakan mesin, berbahan bakar bensin, dan mampu menampung 4-8 orang. Mobil mempunyai penutup bagian atas agar tidak kepanasan dan kehujanan. Yang kedua, ada motor. Motor diciptakan berdasarkan desain sepeda, tetapi digerakkan oleh mesin dan berbahan bakar bensin. Motor memiliki 2 roda dan motor hanya bisa dinaiki oleh 2 orang. Kemudian yang ketiga, ada truk. Truk adalah alat transportasi beroda 8 yang digerakkan dengan mesin dan berbahan bakar bensin. Di bagian depan hanya bisa diisi oleh 2-3 orang saja, dan bagian belakang terdapat kotak kayu besar yang berfungsi untuk menyimpan barang. Yang keempat ada bis. Bis adalah alat transportasi beroda 8, bergerak dengan mesin, ukurannya besar dan mampu menampung maksimal 60 orang. Kemudian yang kelima ada bajai. Bajai adalah alat transportasi beroda 3 dengan bentuk mirip becak, tapi ada tutupnya. Dengan bagian depan untuk sopir dan bagian belakang untuk penumpang yang hanya berjumlah 2 orang. Kendaraan ini hanya ada di kota Jakarta dan saat ini sudah hampir sulit ditemui. Kemudi bajai lebih mirip kemudi sepeda motor daripada kemudi mobil. Yang keenam, ada kereta api. Kereta api adalah alat transportasi yang bergerak menggunakan mesin diesel dengan roda yang banyak dan menempel pada rel. Kereta api bergerak menggunakan bahan bakar alami atau listrik. Daya tampung kereta api sangat banyak, bisa menampung hingga ratusan orang. Ada pula kereta api yang khusus untuk mengangkut barang. Yang ketujuh, ada delman. Delman adalah alat transportasi beroda 2 dengan hewan kuda sebagai penarik keretanya. Jumlah penumpang di belakang hanya berisi 4-6 orang saja. Yang kedelapan, ada becak. Becak adalah alat transportasi beroda 3 dengan sopir di belakang dan penumpang di depan. Jumlah penumpang maksimal hanya 2 orang saja. Becak dikayuh dengan menggunakan kaki. Jika becak digerakkan dengan mesin, disebut dengan becak bermotor. Di Indonesia, pengemudi becak tidak ada syarat khusus seperti pada saat mengemudi sepeda ataupun mobil. Tapi, seorang pengemudi becak tetap harus terampil dalam mengendarai becaknya dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas juga demi keamanan dan
keselamatan semua pengguna yang ada di jalan. Yang terakhir, ada sepeda. Sepeda adalah alat transportasi beroda 2 yang digerakkan dengan cara dikayuh menggunakan kaki dan tanpa mesin. Dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan sepeda ontel. Jadi sepeda ontel adalah sepeda yang dikayuh. Teman-teman bisa menaiki sepeda untuk berolahraga ya, ataupun berjalan-jalan. Nah teman-teman, mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa lebih paham ya tentang macam-macam kendaraan yang berjalan di daratan. Nah, tadi kita sudah belajar ya mengenal macam-macam kendaraan yang ada di darat. Selanjutnya, kita akan membuat prakarya mobil dengan menggunakan kertas lipat, teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan hanya sedikit, teman-teman. Yang pertama, ada kertas lipat. Yang kedua, ada krayon hitam, spidol hitam, dan penggaris. Kita mulai ya membuatnya. Pertama, kita lipat kertas ini menjadi persegi panjang yang sama besar. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita buka. Lalu kita lipat bagian bawahnya menjadi 2 bagian juga dengan batas garis tengah yang tadi ya. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman melipat menjadi 2. Kita hanya membutuhkan garis tengahnya saja. Teman-teman boleh menekannya di sini. Kemudian kita buka kembali. Nah, di sini sudah terlihat garis tengahnya. Kemudian kita lipat ke bawah seperti ini, membentuk segitiga. Nah, di bawahnya ada lebihnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita lipat sedikit ke atas ya, yang bagian bawah segitiganya. Nah, jadi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kemudian kita lipat juga bagian bawahnya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, bagian atasnya kita tutup seperti ini. Kemudian kita lipat ke atas. Nah, untuk melipatnya ini, teman-teman boleh menyesuaikan ukurannya sesuai dengan yang di depan sini ya. Nah, Ustazah lipat dulu sebentar. Nah, setelah ukurannya sesuai seperti ini, teman-teman, pada bagian sisi ini dilipat menjadi segitiga. Seperti ini, teman-teman. Segitiganya dipaskan dengan bagian bawahnya ya. Nah, sudah jadi kerangka mobilnya. Untuk mempercantik mobil ini, kita akan melipat bagian depan yang ada di sini dan bagian belakang yang ada di sini. Kita lipat dulu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menghias mobil ini dengan menggunakan spidol hitam. Teman-teman boleh memilih menggunakan spidol hitam ataupun krayon warna hitam ya. Pertama, kita buat dulu
bagian kacanya di atas. Seperti ini teman-teman. Menggunakan penggaris ya untuk membuatnya. Kita garis dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada 3 bagian kaca, yaitu depan, tengah, dan belakang. Kita arsir dulu ya. Nah, kita arsir dulu. Ini bagiannya. Kemudian setelah itu rodanya juga. Bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atas teman-teman membuat setengah lingkaran seperti ini. Kita arsir juga ya. Untuk roda belakangnya kita buat juga setengah lingkaran. Kemudian kita arsir. Nah, untuk lampunya teman-teman membuat bentuk seperti ini. Jangan lupa diarsir juga. Nah, ini belum sempurna teman-teman. Ustazah nanti sempurnakan dulu ya warnanya. Nah, di sini ada bentuk persegi. Di sini berfungsi sebagai tempat bensin. Ustazah arsir dulu ya teman-teman. Nah, kemudian ini hasilnya yang sudah jadi mobilnya. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Teman-teman di rumah boleh mencobanya ya. Alhamdulillah, kita sudah membuat mobil dari kertas lipat. Teman-teman, jangan lupa mengirimkan foto hasil karya teman-teman kepada Ustazah ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.